Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama kita nggak bikin video? Apa kabar dunia persilatan? Mungkin ribuan subscriber ini menunggu. Padahal subscribernya nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Karena memang kita ada skala prioritas, kita ada kesibukan yang di bulan-bulan ini. Tapi lebih tepatnya bukan sibuk karena Agustusan ya, tapi karena memang banyak sekali sidang, agenda luar kota dan lain sebagainya, sehingga kita belum sempat menyempatkan diri untuk bikin vlog atau video sebagaimana biasa, yaitu lawyer story. Bahkan ada beberapa isu-isu hukum yang sempat terlewat, seperti isu hukum bebasnya sang peracun Mirna yang akhirnya bebas bersyarat. Terus kemudian yang tidak kalah rame itu soal akhirnya hakim yang memvonis Ronald Tanur itu akhirnya dihukum sama KY, Komisi Yudisial, agar supaya diberhentikan. Itu sifatnya rekomendasi, tapi nggak tahu nanti Mahkamah Agung bagaimana bersikap. Dan yang tidak kalah heboh isu hukum soal kawal MK. Itu yang harusnya kemarin kita bahas secara tuntas, bagaimana sifat dari putusan MK itu, kemudian kenapa kok DPR kemudian mau bermanuver. Nah, ya namanya juga politik ya, bermanuver. Dan ingat, hukum itu semakin kesini itu bukan undang-undang itu semakin kesini harusnya diartikan bukan produk hukum, harusnya diartikan sebagai produk politik. Kenapa? Karena coba bayangkan ya, sekarang undang-undang dibikin, kemudian pasal tertentu yang sekiranya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dibatalkan sama MK karena ada permohonan judicial review. Terus kemudian dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa coba Bung? Berarti kan bulat saja di Senayan, kan begitu berarti. Oke. Tapi hari ini lawyer story pertama kita setelah vakum beberapa 1 bulan aja ya kalau nggak salah. 1 bulan kita coba bahas soal begini. Bagaimana caranya kalau kita nagih utang kepada orang yang sudah meninggal? Apakah mau disusul ke alamnya sana? Kan tidak. Terus bagaimana orangnya sudah nggak ada, nagih nang sopo, kan begitu. Nah, kalau dalam Islam itu sebetulnya sebelum si mayat ini dikebumikan, itu ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi. Yang pertama ya, menjalankan atau membayar hutang-hutangnya. Yang kedua, memandikan jenazahnya. Yang ketiga, mensolatkan. Kemudian yang terakhir, menguburkan atau memakamkan. Kalau dalam Islam begitu. Tapi apa iya orang Islam semuanya mentaati seperti itu? Kan tidak. Itu. Tetapi dari sisi hukum, memang kalau memang orang itu sudah meninggal, maka kedudukannya diganti oleh ahli waris. Misal dia punya anak 2, ya ahli warisnya 2, yang ditinggal itu 2, maka istrinya sudah meninggal atau bagaimana. Kedua anak ini selaku ahli waris dari orang tuanya ini, dia bisa digugat ke pengadilan, gugat perdata ya, agar dia melunasi utang daripada almarhum. Jadi yang bergerak hutangnya itu ya hutang almarhum, tetapi kedudukannya diganti sama anaknya. Jadi status hukumnya begitu ya. Jadi termasuk nanti bisa menyita harta-harta peninggalan daripada almarhum, itu bisa. Terus kemudian apakah juga termasuk menyita daripada harta-harta daripada ahli warisnya ini, anak-anaknya ini, karena tidak mau membayar hutang dan lain sebagainya. Terkecuali si anak ini, para anaknya ini tidak bersedia menerima ahli waris, tidak bersedia menerima warisan, maka dia juga tidak berhak untuk membayar hutangnya. Tapi kalau secara Islam arwahnya terkatung-katung, karena memang hutang daripada si almarhum ini belum selesai, ya, urusan duniawinya belum selesai. Makanya kalau kita di Islam itu sebelum si mayat diberangkatkan, itu sang ustadznya atau
pemuka agamanya selalu bilang kalau ada hak adami dan lain sebagainya itu yang dimaksud utang harus segera dibicarakan atau disampaikan kepada sohibul musibah. Nah, gitu. Jadi pentingnya hutang itu sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang ini sudah meninggal utangnya masih melekat. Nah, kalau pidana kan enak, ketika seseorang ini sudah meninggal walaupun dia pernah membunuh maka gugurlah hak dia untuk dituntut secara pidana, tetapi tidak untuk hutang. Oleh karena itu hati-hati dengan uang, hati-hati dengan hutang ya. Sudah gak ninggali warisan malah ninggali hutang. Oke, sekian lawyer story pertama kita setelah sekian lama. Terima kasih telah menyaksikan, sampai ketemu.